hancur, harapan itu seakan-akan kayak yang ya udahlah sirna gitu aja. Tapi ada juga sebagian orang yang ketika hubungan dia hancur tapi malah istilahnya masih berharap. Berharapnya kayak gini, hubungan udah hancur dan berharap lebih baik. Jadi hubungannya kayak hubungan hancur tapi dia masih berharap ingin lebih baik ke depannya. Iya, buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Assalamualaikum, balik lagi bersama kita di channel R&D. Balik lagi sama kita di channel R&D bersama gua Ramadan dan bersama Gua David. pada kali ini kita akan membahas segmen ngosan ya, ngosan yang keempat. Tentang apa nih, bro? Kali ini kita akan membahas konten podcast yang ngosan yang keempatnya dan bertema tentang harapan. Harapan, oke. Jadi gue akan jelasin dulu ya, apa sih harapan tuh gitu. Jadi gue udah riset kayak gitulah supaya obrolan kita tuh ada agak penting gitu ya. Harapan. Agak penting dan yang ngedenger pun agak enak lah gitu ya kan. Jadi supaya nggak ngawang-ngawang banget gitu ya. Benar. Harapan adalah keadaan mental positif seseorang atau emosi dengan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Jadi harapan tuh ya itu gitu. Sebuah emosi yang positif bersama dengan kemampuan yang dia miliki untuk membuat masa depan yang lebih baik gitu. Untuk membuat masa depan yang lebih baik. Oke. Itu harapan tuh. Tapi menurut Bro David, harapan dalam segi hubungan kali ya? Karena ngosan kan biasanya kayak gitu kan. Selalu berkaitan dengan hubungan ya kan. Bro David pernah berharap gak sih sama seseorang? Harapan apa sih yang lu tuh bisa berharap pada orang itu gitu? Maksudnya istilahnya lu suka berharap apa gitu? Semua orang kalau misalkan dalam hubungan itu intinya tuh kayak yang pasti pengen langgeng, pengen gak ada cobaan, pengen istilahnya ya baik-baik aja gitu ya kan. Ya seperti itu kalau misalkan arti harapan dalam sebuah hubungan itu. Oke, itu dalam posisi lagi berhubungan, lagi pacaran gitu ya. Terlebih dari itu mau pacaran atau selebihnya ya intinya sih itu. Intinya pengen langgeng. Pengen gitu langgeng, ya. pengen gak ada apa-apa dalam hubungan ya kayak gitulah. Oke. Tapi apa bedanya kalau pada saat posisinya tuh udah berpisah gitu? Pasti Ya, kan harapannya beda tuh. Harapannya beda dan istilahnya harapannya ada yang ingin balik lagi dan memulai sesuatu yang baru, dan ada yang harapan yang seolah-olah gue bisa dapetin yang lebih dari dia. Harapan yang ingin mendapatkan lebih dari orang itu ketika hubungan itu udah berakhir. Tapi kalau misalkan gini nih, harapan tuh bisa hancur gak sih? Bisa. Oke. Bisa, harapan bisa hancur. Tapi gue pengen nanya dulu nih, harapan sama ekspektasi beda apa sama sih? Sama sih, sama menurut gue ya? sama. Ekspektasi dan harapan ya sama. Sama ya. Cuman beda apa ya? Beda kata doang sih. Oke. Benar emang benar. Iya ya. Sih emang sama sih. Kadang gimana ya kalau kita nih lagi bukan menjalin ya. Kalau misalkan lagi putus gitu, pasti kan harapan tuh ikut hancur gitu. Kadang kan tadi kan pas dibilang sama Bro David kan, pas hubungan kan harapannya pengen langgeng, pengen apa kan, pengen gak ada apa-apa, pengen baik-baik aja. Nah ketika si posisi hubungannya udah hancur, apakah harapan itu masih ada gitu? Iya, kalau misalkan harapannya istilahnya gini, ketika hubungannya masih adem ayem gitu ya kan, masih gak ada apa-apa, harapan masih ada dan bahkan berharap lebih istilahnya. Tapi ketika hubungan itu istilahnya udah hancur,
harapan itu seakan-akan kayak ya udahlah sirna gitu aja. Tapi ada juga sebagian orang yang ketika hubungan dia hancur tapi malah istilahnya masih berharap. Berharapnya kayak gini, hubungan udah hancur dan berharap lebih baik. Jadi hubungannya kayak hubungan hancur tapi dia masih berharap ingin lebih baik ke depannya. Iya, buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Kira-kira pastilah kalau dalam satu hubungan udah putus gitu pasti kan harapan kan agak berkurang gitu. Agak asalnya harapan tinggi jadi berkurang. Udah tahu manis sama pahitnya gitu kan. Jadi seseorang harapannya tuh bisa hancur. Nah, gimana sih dari Bro David supaya harapan tuh tetap ada gitu? Harapan tuh tetap ada. Supaya semangat gitu. Supaya semangat. Ya intinya disebut jangan terlalu berharap, enggak juga. Terlalu berharap boleh, cuman yakin aja dengan keyakinan diri kita. Terus? Ya, cuman itu sih. Cuman itu. Kembali yakin kepada diri kita bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, harapan kita juga istilahnya harus yang baru juga. Dengan mempertimbangkan harapan yang dulu. Maksudnya mempertimbangkan harapan yang dulu tuh kayak gini. Ketika kita ingin memulai harapan yang baru, kita pastilah memperbaiki harapan yang lama untuk kedepannya lebih baik. Seperti itu. Bagaimana kalau kasusnya kayak gini nih bro? Jadi misalkan lu berharapnya kayak gini gitu, tapi si pasangan lu harapannya beda lagi gitu. Nah itu suka yang ngebuat sebuah pertengkaran gitu kan, karena berbeda harapan gitu, beda pendapat juga mungkin ya. Nah itu gimana sih supaya seenggaknya biar agak sama gitu? Biar sama dan setujuan gitu ya kan, karena dalam artian itu kan tujuan untuk ke masa yang kedepannya gitu ya kan. Iya itu. Pasti kan di dalam hubungan itu ada komunikasi ya kan. Setiap hubungan pasti ada jangka komunikasinya. Dan kalau bisa ketika kita memulai hubungan, kita tanya dulu harapan yang ingin dia kasih seperti apa dan harapan yang akan dia beri itu seperti apa, supaya kedepannya tuh kayak yang sinkron gitu ya kan, kita bisa saling mengerti pasangan kita masing-masing. Jadi lebih baik diobrolin gitu ya, komunikasiin, samain tujuannya gitu kan, supaya seenggaknya satu visi lah gitu. Satu visi dan satu tujuan juga. Bagaimana kalau nggak bisa? Maksudnya tuh nggak bisa, harapannya tuh emang beda gitu, visinya tuh emang beda, tapi beda dia masih gitu bersama ya. Gitu. Menurut tuh itu baik nggak sih? Maksudnya tergantung orang yang ngejalanin hubungan itu. Jadi kayak gini, lu mau nerima harapan dia enggak? Lu mau nerima visi dia enggak? Ya istilahnya kalau misalkan dia mau nerima harapan kita atau kita mau nerima harapan dia, balik lagi ke diri kita masing-masing, mau menerima atau enggak. Berarti balik lagi ke kerelaan diri, diri kita kebesaran masing-masing. hati gitu ya. Jadi sebenarnya baik juga ya sebenarnya ya. Ada perbedaan ekspektasi, perbedaan harapan tuh sebenarnya baik juga ya, baik, justru tuh baik. Dan kalau misalkan enggak buruk juga kalau misalkan harapan kita sama, enggak buruk juga dan enggak baik juga. Ini banyak faktor lah gitu ya. Dan apa ya? Faktornya apa aja sih yang bisa mempengaruhi harapan itu? Kalau menurut gua udah riset nih ya, faktor yang mempengaruhi seseorang buat berharap tuh pertama nih, lingkungan sosial, dukungan dari lingkungannya sosial. Gitu. Karena ketika seorang udah pupus harapan gitu ya, udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah buta lah gitu tentang hidup ya. Kalau lingkungannya nggak ngedukung sama sekali, ya pasti dia bakal down gitu, maksudnya tuh bakal gitulah. Nah, jadi tergantung juga dari dukungan sosial gitu ya kan. Kadang kan kalau kalian kan lagi sedih, lagi apa gitu kan, lagi putus asa gitu. Kalau lingkungan kalian ngedukung kayak keluarga, kayak teman-teman ngedukung kan, pasti kan ada rasa terdorong buat berharap lagi kan. Iya. Tapi
beda cerita kalau nggak ada yang mendukung sama sekali. Dan justru kayak seolah-olah mendukung tapi dia malah menjerumuskan. Yang keduanya tuh kepercayaan religius, maksudnya tuh kepercayaan dia pada Tuhannya masing-masing itu. Oke. Jadi kalau menurut gua sih emang masuk akal sih. Kadang seseorang yang putus asa gitu, tapi dia mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap kepercayaan yang kuat gitu ya, iman yang kuat, dia pasti bisa ngelewatin itu gitu. Dan ketika Ramadan bilang kepercayaan religius, bagaimana dari segi harapan untuk orang yang berbeda kepercayaan religius? Berbeda kan gini kan, kepercayaan religius tuh kan emang beda-beda kan. Enggak, maksudnya kayak gini. Gimana? Rata-rata di kita pacaran atau memulai sebuah hubungan itu kepercayaannya sama. Rata-rata satu kepercayaan. Dan jadi pertanyaan kayak gini, bagaimana kalau misalkan kepercayaannya berbeda? Ya jadi pertanyaan tuh di situ, bagaimana cara melewati hubungan itu, bagaimana supaya hubungan itu berjalan dengan baik dan lepaslah dari sisi keagamaan itu gitu. Gini nih, kalau menurut gua ya, itu balik lagi ke si pasangannya masing-masing. Soalnya dia udah tahu nih perbedaan dia sama pasangannya tuh apa. Dia juga harus tahu resikonya kayak gimana kalau ini dijalanin. Dia juga harus ambil tindakan. Jadi lebih ke nanya diri sendiri dulu gitu. Lu yakin gak sih gitu? Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Iya, gitu lu ya, yakin gak mau ambil resiko ini? Lu berani gak? Lu berani gak ngambil resiko kayak gini gitu? Kalau lu berani ya sok lu lakuin. Ya udah lo lakuin gitu ya kan, kalau misalkan berani. Iya, gitu ya kan? karena di end of the day gitu ya, pada akhirnya pasti akan nemu sebuah apa ya, sebuah kebahagiaan gitu. Sebuah kebahagiaan. Iya. Oke. Lu Dan gini deh, banyak kan orang yang berbeda Oke, kepercayaan, banyak. tapi kan dia punya anak kan, dia Iya, bahagia. banyak. Karena kebahagiaan itu diciptain gitu. Karena bahagia itu diciptakan, bukan ditemukan. Bukan. Oke, yang ketiga tuh kontrol. Maksudnya kontrol di sini tuh si orang ini tuh harus mempunyai sebuah apa ya, kemampuan mengontrol situasi gitu. Kemampuan untuk mengontrol situasi. Iya. Jadi kalau iya, ngerti nggak? Ngerti. Dan maksudnya bagian kontrol ini tuh balik lagi ke podcast yang ketiga yang tentang posesif itu, pasti kan posesif itu bagian dari kontrol juga ya kan, bagian kontrol dari harapan kita juga. Iya. Kayak kasus kayak yang tadi yang berbeda kepercayaan gitu. Dia juga kan harus, maksudnya tuh dia harus tahu resikonya, dia harus tahu tantangannya apa. Nah, dia juga harus bisa kontrol gitu sama keadaannya gitu. Iya. Jadi gimana ya? Kalau ngomongin harapan, gue pernah baca sebuah buku ya. Harapan tuh ada ketika kita dalam masa sulit gitu. Harapan tuh ada ketika kita dalam masa sulit. Iya. Gue jelasin dulu nih ya. Jadi kan gue pernah baca buku gitulah, ada sebuah kata-kata gitu. Terus menurut si penulis buku itu tuh, ketika orang hidupnya nyaman, hidupnya senang, baik-baik aja, iya, dia tuh nggak berharap gitu, nggak berharap apa-apa lagi, dan ngebuat dia stres ujung-ujungnya tuh. Tapi ketika seseorang mendapat sebuah, ya apa sih, sebuah musibah gitu, sebuah bencana, masa keterpurukan gitu, masa ya kan? keterpurukan, putus asa, nah itu yang ngebuat yang harapan tuh buat tetap harapan ada, muncul kembali. Oke. Karena faktanya menurut buku itu ya, orang zaman sekarang yang rata-rata hidupnya enak, itu tuh tingkat stresnya lebih tinggi daripada orang-orang yang dulu. Maksudnya yang tingkat hidupnya ya masih agak susah gitu kan. Kayak serba berkekurangan gitu ya kan. Iya sih. Benar nggak sih? Iya sih, benar. Jadi intinya ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita mau,
kita nggak berharap nggak lagi berharap gitu. apa-apa lagi, dan justru malah kayak yang ya udahlah bodo amat gitu ya kan. Iya. Gue udah dapet ini dan gue udah dapat segalanya. Beda lagi kalau misalkan dari segi orang yang kekurangan, diri mereka masih bisa mengontrol emosi mereka untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Masih bisa seolah-olah esok hari gue harus kayak gini, dan besoknya lagi gue harus kayak gini. Dan mereka mungkin mempunyai sebuah prinsip, jika masa lalu mereka ya untuk pelajaran kedepannya, dan untuk hari ini bagaimana caranya hari ini untuk menyiapkan visi untuk hari esok. Iya. Dan mendapatkan, dan hari esok kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Iya. Jadi kalau gua contohin misalkan nih Bro David tiba-tiba jadi Bill Gates gitu. Emang apa sih yang lu harapin ketika udah jadi Bill Gates gitu? Lu berharap apa sih? Ketika mungkin jadi orang nomor, nggak perlu jadi Bill Gates, mungkin untuk orang yang istilahnya kecukup. Gua udah jadi orang yang berkecukupan lah, segala tercukupi, apapun terpenuhi ya. Lu gak akan berharap apa-apa lagi kan? Lagi, dan justru malah kayak yang, lah kok kenapa sih hidup gua kayak gini-gini terus? Dan justru malah kayak yang seakan-akan serba kekurangan aja. Iya. Tapi beda cerita dengan kita kayak gini gitu ya. Kita ngalamin gitu. Kita ngalamin bahwa kita tuh pengen berharap pengen supaya lebih baik lagi gitu. Supaya lebih baik ke depannya. Iya. Dan apa ya? Justru kalau misalkan lebih enak kayak gitu ya, Bro. Iya sih. Dipikir-pikir lebih enak lebih kayak enak, gitu. ada harapan ya, ada berharap gitu. Benar. Ya emang sih kadang harapan tidak sesuai realita yang membuat kita jatuh gitu, membuat kita down. Tapi kan justru keterpurukan itu yang membuat kita berharap lagi. Iya. Keterpurukan itu yang membuat kita terdorong untuk maju, untuk lebih baik ke depannya. Iya. Jadi kalau misalkan dibaratin hubungan ya sama gitu. Di hubungan kan kalau kita udah misalkan nih kalian hubungan udah lama, udah bertahun-tahun, tiba-tiba si pasangan kalian tuh nikah sama orang lain gitu. Emang kan kalau dari segi awal-awal tuh emang kita anjir kok aing gak kayak gini gitu ya, sakit gitu kan. Tapi ketika kita udah ngalamin itu, udah tahu rasa sakitnya kayak gimana, kita tuh ada harapan lagi buat dia juga udah bahagia gitu, masa gue mau kayak gini terus. Harapan itu tercipta ketika kita sedang berada dalam fase keterpurukan. Berarti dalam buku itu tuh bener ya, relate ya, bener loh. Justru malah buku itu mungkin relate banget dengan kehidupan kita sekarang ini. Iya sih. Karena harapan tuh yang membuat kita hidup gitu, bener gak sih? Harapan itu yang membuat kita hidup, dan harapan juga yang membuat kita menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa menghancurkan diri kita sendiri? Maksudnya apa? Ya kayak gini ya. Ketika kita ya contohnya ketika kita nih punya harapan kayak tadi. Istilahnya kalau misalkan kita hubungan awal hubungan pengen langgeng, pengen gini, dan ketika di tengah-tengah perjalanan hubungan kalian tuh tiba-tiba putus gitu aja. Istilahnya kan dari awal harapannya emang udah tinggi. Iya. Dan ketika pas putus gitu aja, harapan kita kayak yang seolah-olah hancur gitu aja. Jadi kayak menghancurkan diri sendiri, dan ketika kita masuk ke dalam fase keterpurukan, harapan itu akan muncul lagi dan membuat kita terdorong maju lebih positif dari sebelumnya. Iya. Ya, kayak gitu. Iya sih. Jadi benar ya? Jadi sebenarnya hidup putus asa keterpurukan itu sebenarnya baik ya. Justru malah kayak yang tergantung kita menyikapinya seperti apa. Tergantung orangnya juga sih. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kayak gitu. Kadang kan kita kayak mikir gitu, aduh pengen kayak gini. Kayaknya kalau dalam posisi tahap enak gitu, udah gak ngapa-ngapain lagi tuh kayaknya enak gitu. Padahal faktanya banyak orang yang ketika mereka punya segalanya, mereka malah kayak yang berpikir bahwa kenapa sih hidup mereka kayak kok gini-gini amat, flat gitu ya kan. Beda lagi sama orang yang sehariannya berada dalam fase keterpurukan.
pasti ada dorongan dari diri sendiri ya, ada dorongan dari diri sendiri buat dia berharap lebih baik seperti gitu. itu. Iya sih, benar juga sih. Kalau nggak salah Jack Ma juga pernah berkata ya, Apa? kalau nggak salah nih ya, kalau salah koreksi, dia tuh pernah bilang gini, hidup gua tuh lebih bahagia pada saat gua miskin dulu. Dia pernah bilang gitu loh, gua pernah lihat baca berita lah gitu. Ya Kalau karena nggak salah ya. ya karena ya ke apa ya istilahnya, tujuannya sama gitu, maksudnya relate aja dengan kehidupan Relate dia. aja. Ketika mereka dalam masa keterpurukan, mereka mempunyai dorongan untuk berharap lebih. Dan beda lagi kalau misalkan kita dalam masa-masa yang udah berkecukupan dari segi apapun. Iya, dari 3G lah kalau kalian belajar sejarah. Gold, glory, and apa ya, gospel And ya. gold. Kalau gospel kalau sekarang enggak ini sih, enggak Enggak terlalu gospel. relate ya. Paling gold sama glory doang. Kekayaan sama ke apa sih, kemenangan gitu. Iya sih. Kalau ngomongin harapan tuh sebenarnya kita juga bikin ini berharap ya. Berharap ya. berharap untuk Didengar juga, berharap untuk anda sekalian tuh mensubscribe channel kita gitu ya kan. Iya sih, nggak apa-apa kan ya. Namanya juga berharap ya. Aduh, jadi intinya aja nih, menurut Bro David gimana tentang harapan kali ini? Intinya itu Anda akan berada di fase keterpurukan. Jadi kayak gini intinya. Anda akan mendapatkan kepercayaan lebih atau harapan yang lebih ketika Anda berada di dalam fase keterpurukan. Oke. Dan Anda akan kembali berharap ketika Anda sudah tidak bisa berharap apa-apa lagi. Mantap. Kalau dari gua sendiri, harapan tuh sebuah apa? Sebuah jiwa gitu. Jiwa dalam hidup. Iya. Karena ketika kita udah gak punya harapan lagi, kita mau apa gitu? Kita udah gak mau apapun gitu. Kalau udah gak ada harapan tuh, kita udah gak punya apa sih, emosi atau nafsu gitu, sebuah perasaan yang pengen lebih baik atau apa tuh udah nggak ada kan, kayak hampa gitu. Udah hidup kayak nggak ada dorongan lagi gitu ya kan. Jadi ya harapan tuh sebuah apa ya, sebuah jiwa lah yang membuat kita hidup tuh lebih berharga, lebih bermakna gitu kalau ada harapan. Oke, mungkin dari podcast Ngosan part 4 ini kita gitu aja kali ya, atau ada mau tambahan? Mungkin untuk konten ngosan yang udah sih, udah ya, cukup segini dulu, cukup aja lah. Pokoknya kalian yang dengerin, gue apresiasi banget sih kalau misalkan kalian dengerin sampai habis ya. Pokoknya thanks banget lah. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk yang mungkin udah ngedukung kita secara tidak langsung. Kita berharap kedepannya untuk lebih baik lagi. Dan selalu support kita dengan cara kalian masing-masing lah. Iya, bebas lah ya, itu mah kita mah gak maksa ya. Oke. Kita tutup aja kali ya. Terima kasih untuk kalian. Gua tutup dulu sampai di sini dan stay tune aja untuk Ngosan 45. Sekali lagi terima kasih. Salam gua David dan gua Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.